Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Ngaku aja deh, ngeluh itu emang kerasa enak banget kan? Kayak ngasih ilusi kalau kita tuh lagi ngelakuin sesuatu yang penting, padahal nyatanya nol besar, nggak ngehasilin apa-apa. Nah hari ini, kita bakal ngebahas satu pergeseran pola pikir yang fundamental banget. Gimana sih caranya? Supaya kita berhenti cuma jadi tukang komplain dan berubah jadi seorang pemecah masalah sejati. Siap-siap ya, karena pembahasan ini bakal bener-bener ngubah cara kamu ngelihat dunia di sekitar kamu. Kita mulai dengan membongkar asumsi dasar yang paling sering kita yakini. Coba deh aku tanya, dan pikirin baik-baik ya. Menurut kamu, macet itu sebuah masalah nggak sih? Kedengarannya kayak pertanyaan jebakan ya. Ya pasti masalah lah, bikin emosi, bener kan? Nah, siap-siap kaget, karena jawabannya adalah tergantung. Serius, tanpa adanya konteks dan tujuan yang spesifik, yang namanya masalah itu sebenarnya nggak ada. Gini, bayangin kamu lagi santai, rebahan di sofa hari Minggu sambil nonton TV. Terus di berita dibilang ada macet parah 10 km dari rumah kamu. Apakah macet itu jadi masalah buat kamu? Enggak sama sekali kan? Karena macetnya itu sendiri bukan masalahnya. Tapi kalau macet itu ngehalangin kamu mau pergi ke suatu tempat, nah baru deh itu jadi masalah. Jadi, poin krusialnya di sini adalah kita harus beralih ke fakta objektif tentang apa itu masalah yang sebenarnya. Secara definisi, masalah adalah apapun yang menghambat tercapainya sebuah tujuan yang udah kita tetapin secara jelas dan tegas. Ini tuh rumus pasti, sangat objektif. Nggak cuma sekedar berlandaskan perasaan atau emosi sesaat. Intinya simpel banget, kalau nggak ada tujuan, ya secara teknis nggak ada masalah. Satu kesalahan fatal yang sering banget kita lakuin adalah nyamain ekspektasi dengan tujuan. Ngukur atau mendefinisikan isu sosial cuma pakai ekspektasi yang nggak kesampaian itu keliru besar loh. Kenapa? Karena ekspektasi itu subjektif banget. Ekspektasi itu cuma ada di kepala kita, nggak ada bentuk fisiknya, jadi susah banget buat dibuktiin. Beda banget sama yang namanya tujuan. Tujuan itu sepenuhnya objektif, tertulis secara resmi, ada dokumennya, dan yang paling penting, progresnya bisa diukur dengan jelas. Biar lebih gampang, bayangin deh soal anggaran pemerintah. Anggap aja kabinet punya tujuan program yang udah terdokumentasi, butuh dana 100 triliun. Tapi realitanya sekarang, duit yang ada ternyata cuma 80 triliun. Nah, masalahnya itu bukan perasaan kecewa dari para menterinya ya, bukan. Masalahnya adalah rintangan atau gap sebesar 20 triliun yang misahin antara realitas sekarang sama tujuan yang mau dicapai. Sangat analitis, sangat jelas, dan terukur secara angka. Karena itu, mecahin masalah tuh ada prosesnya, nggak bisa asal terabas. Langkah pertama, pahami dulu masalahnya. Terus, identifikasi dengan tepat, petain konsekuensinya, nah, barulah kita bisa mendesain solusinya. Seringnya, kita tuh pengen langsung lompat ke langkah keempat kan? Soalnya kelihatan keren di atas kertas, bikin kita ngerasa kayak pahlawan penyelamat. Padahal kenyataannya, kamu nggak bakal bisa bikin solusi apa-apa kalau dari awal aja masalahnya belum ke-define dengan jelas. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama, modal dan skala, cetak biru untuk solusi. Nah, setelah masalah dan tujuannya udah jelas objektifnya, terus gimana cara eksekusinya? Buat nyelesain masalah skala raksasa kayak ngebenerin sistem pendidikan suatu negara misalnya, modal niat baik aja nggak bakal cukup. Kita butuh berbagai jenis modal atau capital. Dan ini bukan cuma soal duit atau sumber daya finansial ya. Kita butuh modal otak alias kemampuan kognitif yang brilian, jaringan strategis yang luas, dan pastinya pengaruh politik buat ngegerakin dan ngerombak aturan yang ada. Mungkin kamu mikir, waduh, aku nggak punya itu semua. Tenang aja, Kania ngasih insight yang ngena banget di sini. Kamu nggak perlu punya semua modal itu sendirian. Kunci utamanya di dunia nyata adalah ngerakit sebuah tim. Kamu harus ngeracik komposisi modal yang pas. Kalau kamu jago mikir tapi nggak punya koneksi, ya cari partner yang koneksinya luas. Gitu aja, komposisi itu segalanya. Terus selain komposisi tim, kamu juga wajib banget punya yang namanya pandangan helikopter. Ibaratnya gini, kamu harus nyamain skala cara pandangmu dengan skala masalahnya. Pernah nggak sih lihat orang ngotot pengen ngubah kebijakan nasional cuma gara-gara satu kejadian yang viral di sosmed? Nah, itu bahayanya kalau nggak punya pandangan helikopter. Kita nggak bisa nyelesain masalah sistemik cuma dari ngelihat kasus-kasus tunggal di satu tempat aja. Kita harus terbang lebih tinggi buat ngelihat sistemnya secara keseluruhan. Lanjut ke bagian 2, menguji akar masalah melalui latihan Socrates. Di materi aslinya, Kania pakai satu studi kasus yang menarik banget buat dianalisis, yaitu soal kesenjangan upah gender. Kita coba bedah ini pakai cara Socrates ya, netral aja. Misal nih, kita jajarin semua gaji perempuan di satu sisi dan semua gaji laki-laki di sisi lain. Terus kelihatan ada beda angka totalnya. Pertanyaan pertamanya, apakah perbedaan angka itu otomatis, tanpa keraguan sedikit pun, ngebuktiin adanya diskriminasi?
Tunggu dulu, mari kita isolasi variabelnya. Gimana kalau perbedaannya itu muncul semata-mata karena bidang pekerjaannya aja yang beda jauh? Kita kan nggak bisa asal ngebandingin gaji dari kerja lapangan yang resiko fisiknya tinggi sama kerja kantoran di belakang meja, terus langsung nyimpulin kalau bedanya itu murni gara-gara diskriminasi. Kita tarik logikanya lebih jauh lagi ya. Katakanlah jabatannya sama persis, sama-sama manajer marketing. Tapi yang satu jualan infrastruktur teknologi harganya miliaran, sementara yang satu lagi jualan spidol papan tulis. Otomatis, kompensasinya bakal beda banget kan? Bukan karena gender, tapi murni karena nilai finansial dari barang yang lagi mereka jual. Pada akhirnya, kita sampai di variabel ekonomi intinya, yaitu utilitas. Bahkan dengan posisi yang sama dan produk yang persis sama, preferensi konsumen tuh bisa banget ngegeser nilai finansialnya. Ingat loh ya, tujuan kita bahas ini bukan buat mihak argumen politik manapun. Latihan ini murni cuma buat nunjukin ke kita betapa susahnya dan betapa kompleksnya nyari akar masalah yang sesungguhnya di dunia nyata. Bakal selalu ada banyak banget lapisan sebelum kita bisa nemuin penyebab aslinya. Sekarang kita masuk ke bagian 3, realitas, utilitas, dan kesetaraan. Nah, ngomong-ngomong soal preferensi manusia, coba deh bayangin tas desainer yang mungil banget, harganya bisa sampai $90.000, alias miliaran. Terus bandingin sama sepeda motor yang super fungsional. Buat kebanyakan orang, beli tas sekecil itu ya buang-buang duit yang konyol banget. Tapi buat kalangan tertentu, nilai kepuasannya tuh jauh ngelewatin beli kendaraan fungsional. Ini ngebuktiin secara jelas kalau nilai dan utilitas itu 100% subjektif. Beda orang, beda nilai. Dan hampir mustahil buat disamaratain secara universal. Dari situ muncul satu pertanyaan filosofis yang gede banget. Apa iya, sistem-sistem yang kita bikin, kayak kapitalisme dan kawan-kawannya itu benar-benar jadi biang kerok ketimpangan sosial di masyarakat? Atau jangan-jangan akar dari ketimpangan ini tuh udah ada jauh lebih dalam dari sekedar sistem buatan manusia? Kalau kita tarik mundur nengok sejarah ke belakang, ke zaman purba, era pemburu pengumpul, kondisi geografis lah yang 100% nentuin kelangsungan hidup. Jauh sebelum ada sistem ekonomi modern diciptain, ketimpangan akses soal makanan sama perkembangan otak tuh emang udah ada secara alami di masyarakat prasistem. Malah faktanya, sistem-sistem di era modern ini justru dibikin buat ngatur dan ngelola kesenjangan yang emang udah ada secara alami dari sejak awal peradaban. Ini nih, poin krusial yang ngerangkum semuanya. Ketimpangan itu adalah konsekuensi dari kehidupan. Itu udah jadi garis dasar alaminya dunia ini. Kesetaraan itu nggak terjadi dengan sendirinya. Kesetaraan itu mahal banget. Butuh keringat, butuh aturan, dan butuh intervensi yang nggak main-main. Artinya apa? Kalau kamu beneran mau jadi problem solver sejati, kamu nggak bisa cuma nunggu keadilan datang secara alami. Kamu harus turun tangan, kerahin semua modal yang ada buat bener-bener ngebangun kesetaraan itu. Jadi, paham anatomi masalah secara objektif itu benar-benar langkah pertama yang paling penting buat bikin perubahan nyata. Sekarang kamu udah tahu gimana caranya nentuin tujuan pakai angka yang jelas, metain modal yang dibutuhin, dan berhenti cuma sekedar ngeluh. Pertanyaan terakhir dari aku nih, apakah kamu bakal tetap diam dan puas cuma jadi tukang komplain? Atau masalah objektif apa nih yang bakal kamu selesain hari ini? Terima kasih banget udah ngikutin sesi bedah materi ini sampai akhir, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.